Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Indri. Bagaimana Walek- kabarnya, Waalaikumsalam, Mas Noval. Alhamdulillah. Panggilnya siapa, Mas? Mas Naufal? Betul, Bu. Oh, Mas Noval. Iya, iya. Mas Noval Eh, sehat-sehat ya. ya, sehat. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya saya mohon izin untuk mewawancarai ya, Bu, tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi. Iya. Pertama-tama, boleh dijelaskan untuk identitas dari Bu Indri? Hmm, baik-baik, baik, Mas Noval. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Indri Astuti. Saat ini saya memimpin di sebuah bank swasta. Itu, bank swasta. Mungkin sudah tahu ya, Mas Noval banknya ya. Oh iya. Lalu, apa identitas dari perusahaan tersebut? Dan juga divisi atau bagian apa yang dipimpin dari Bu Indri sekarang. Kebetulan saya bergerak di bidang perbankan dan alhamdulillah saat ini saya sebagai pemimpin KCP di sebuah bank swasta eh, di tepatnya itu di KCP Benowo saat ini. Nah, kan sekarang sudah menjadi manajer ya, Bu, di Kepala Cabang Pembantu Benowo BCA. Nah, itu track recordnya apa aja sih, Bu, untuk mencapai jadi manajer? Sepertinya gini, ini pun juga saat ini pun kita juga sepertinya juga tidak instan ya. Sebenarnya saya juga mengawalnya juga dari bawah. Saat masuk di BCA pun saya juga tidak langsung seperti ini, tapi juga melalui beberapa tahapan ya. Saya masuk awalnya juga ada di frontliner, tepatnya di teller waktu awal sekali saya masuk. Kemudian berpindah lagi ke bagian lainnya yaitu di back office, kemudian sempat di layanan kredit, ada di kantor kas dan saat ini memang saya ada di KJP Benowo. Jadi memang intinya bahwa kita dimanapun berada, dimanapun perusahaan menempatkan kita, kita jalani semua dengan semangat. Dalam arti juga itu kesempatan bagi kita untuk belajar di situ. Itu sih yang saya sampaikan. Hmm, baik. Untuk menjadi manajer kan perlu adanya sosialisasi ya, Bu, agar tujuan organisasi itu dapat diterima oleh semua staf. Nah, itu bagaimana, Bu, untuk melakukan sosialisasinya? Baik, memang untuk tujuan organisasi memang dari direksi pun kita sudah ada ya tentunya di perusahaan besar kita sudah ada tujuan perusahaan yaitu visinya apa, misinya apa, dan data nilainya apa. Kebetulan memang di perusahaan kami memang kita selalu tanamkan ke teman-teman semuanya dan itu juga berlaku untuk diri kita, untuk saya sendiri ya, bahwa kita memang tata nilai yang diberikan perusahaan memang harus betul-betul kita pegang dan kita jalankan. Dan itu pun kita gunakan sebagai pedoman kita bekerja sehari-hari. Jadi kita harus selalu mengingat tata nilai itu, yaitu memang di perusahaan kita memang ada 4 tata nilai yang harus kita pegang, dan itu pun selalu saya sampaikan ke tim kita, baik itu saat briefing atau pada saat pertemuan rutin, kita selalu sampaikan seperti itu. Tentunya gini, karena kita berada di perusahaan jasa ya, tentunya kita juga harus ada customer focus saat nilai kita. Pertama, customer focus. Jadi kita memang betul-betul bisa melayani nasabah dengan baik. Karena kita ada di perusahaan jasa ya. Kemudian yang kedua yaitu integritas. Itu memang sangat penting sekali karena kita memang bekerja pun memang diperlukan kejujuran, integritas itu sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga yaitu teamwork. Jadi kita memang di perusahaan tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya kita juga perlu tim untuk mencapai tujuan. Jadi kita samakan tujuan kita, satu tim itu tujuannya apa, kita harus menyamakan tujuan tersebut dengan tim kita. Kemudian yang keempat yaitu kita ada continuous pursuit of excellence. Jadi kita memang selalu berubah untuk lebih baik lagi, selalu belajar. Itu sih yang selalu kita tanamkan ke teman-teman yaitu tata nilai tersebut, baik itu karyawan yang lama maupun baru, kita
tidak pernah berhenti mengingatkan kepada teman-teman semua akan pentingnya tata nilai tersebut yang harus kita pegang untuk pedoman kita bekerja sehari-hari. Itu. Baik, baik. Selanjutnya itu kan di dalam tim kan ada staff ya. Nah, kadang staff itu kan untuk melakukan suatu pekerjaan itu kadang males-malesan gitulah. Cara Bu Indri untuk memotivasi staff itu bagaimana? Iya, betul sih. Memang staff itu ada macam-macam ya. Eh, Kalau mereka malas-malasan, tentunya kita harus mengingatkan ya. Dimanapun kita bekerja juga ada coaching ya. Baik itu coaching saat coaching yang kita lakukan sesuai dengan penilaian pada waktu penilaian prestasi ataupun coaching setiap saat, yaitu atau coaching on the fly. Jadi setiap kali kita mengetahui mereka bermalas-malasan, tentunya kita harus ingatkan mereka tujuan mereka bekerja untuk apa. Kita oleh seperti itu. Mereka tujuannya bekerja untuk apa? Kalau memang kalian maunya bekerja, berarti memang curahkan semua. Mulai awal kita masuk berangkat, kita niatkan. Kita niatnya tuh apa bekerja itu. Seperti itu. Jadi kita selalu mengingatkan dan memang sebagai atasan pun kita juga tidak bosan-bosannya mengingatkan mereka. Jadi memang harus kita ingatkan mereka, kita coaching mereka, kita kasih tahu awalnya dia berangkat bekerja itu niatnya untuk apa. Itu yang kita ingatkan ke mereka. Baik. Soalnya kan sebagai manajer itu harus mengetahui apa yang dikerjakan oleh stafnya gitu, Bu. Nah, bagaimana untuk cara kontrol terhadap pekerjaan staf? Oke, baik Mas, terima kasih pertanyaannya. Memang dalam suatu organisasi, kebetulan memang saat ini memang saya berada di tempat saya bekerja, memang saya berada di posisi yang di atas. Tentunya saya pun juga mempunyai eh, orang kepercayaan di bawah saya, yaitu kepala bagian, yang mereka membawa ada yang sisi operasional, ada yang mereka semua di operasional ya, jadi yang di unit teller sama customer service. Tentunya itu pun kita harus ada pendelegasian tugas kepada mereka. Jadi memang tidak serta-merta semua ke saya, dari staf ke saya. Jadi kita memang ada staf bawahan saya, yaitu ada kabak-kabak yang kita juga harus delegasikan tugas ke mereka. Jadi kita harus percaya kepada mereka. Mereka pun nanti akan mendelegasikan tugas itu kepada bawahan mereka masing-masing juga dari kabak-kabak tadi itu. Jadi intinya memang dasar kepercayaan kita juga memang dari pendelegasian tugas tadi itu yang menjadi rasa percaya ke mereka. Tapi itu pun juga saya pun juga tetap harus memantau mereka, harus memantau mereka. Tapi memang tidak terus menerus. Tapi memang dari kabak tadi pun juga dari pendelegasi tugas tadi mereka juga akan menyampaikan ke saya apa yang terjadi di lapangan saat itu ataupun apa yang telah mereka berikan di lapangan saat itu. Itu Mas. Baik, baik. Untuk selanjutnya itu kan kadang di setiap tim itu ada yang baru masuk gitu, Bu. Nah, itu kan kadang kurang apa ya, belum membentuk rasa saling percaya. Nah, itu Bu Indri sebagai manajer bagaimana cara agar menumbuhkan rasa saling percaya antar tim? Oke, memang ya di BCA memang kita pun ada pasti ya di setiap perusahaan itu memang ada bermacam-macam orang, ada bermacam-macam tipe, bermacam-macam usia. Dari sini pun aja yang kita masuk saat ini memang ada beberapa generasi ya sekarang ya. Tentunya Mas Novel tahu kan, kayak saya nih mungkin sudah generasi baby boomers mungkin ya, dan generasi Y, generasi X yang mereka mempunyai tipikal yang berbeda-beda. Kalau saat ini, kalau yang saya lihat ya saat ini ya, mereka yang baru-baru tuh mereka memang cepat sekali berubah. Mereka memang sangat mengikuti. Dan memang kalau saya tuh memang kadang mereka tuh orangnya tipenya emang agak-agak gampang bosan atau gimana ya kita selalu mengingatkan sih kita juga emang bisa mengikuti pun kita pun masuk ke mereka cara masuk mengingatkan mereka pun juga kita mengikuti gaya mereka dan juga tempat saya pun juga emang ada usianya yang sudah berumur, ada yang masih sangat muda sekali mereka baru masuk. Emang kita harus bisa mengikuti mereka. Jadi kita masuknya pun juga dengan gaya-gaya seperti mereka. Itu. Baik, baik. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana melakukan sosialisasi, bagaimana memotivasi, lalu bagaimana melakukan kontrol pada staff.
dan menumbuhkan rasa saling percaya. Nah, untuk kunci sukses menjadi seorang manajer itu bagaimana, Bu Indri? Oke. Eh, Kalau saya, kunci sukses jadi seorang manajer memang kita memang pertama ya, kita harus mau belajar. Dimanapun tempatnya kita harus belajar. Belajar itu tidak hanya di sekolah saja. Saya pun juga bekerja pun juga selalu belajar. Mau belajar, mau mengasah diri. Dan memang tadi Mas Noval sampaikan untuk apa tadi? Punya rasa apa tadi? Rasa saling Bisa percaya. diulang? Oke. Rasa saling percaya juga tadi ya. Kita memang di kantor pun juga kita selalu ada di tempat ya. Rasa percaya itu dulu memang kita saya berikan untuk kabak saya seperti tadi ya secara pendelegasian tugas tadi itu dan tentunya juga hasilnya juga harus diberikan ke saya dari mereka dan intinya bahwa mereka memang kita tanamkan juga mereka harus mempunyai rasa yang tanggung jawab akan pekerjaan mereka, punya rasa tanggung jawab itu yang paling penting. Baik, yang terakhir, gitu. Saran untuk mahasiswa agar kelak mampu menjadi pemimpin yang sukses menurut Bu Indri bagaimana? Hmm. Kalau dari saya ya, cara mahasiswa untuk menjadi sukses gini, memang sekarang ini zamannya sudah berubah dengan saya zaman dulu ya berubah. Tapi satu hal yang sama yaitu intinya teman mahasiswa itu harus eh, harus selalu terus belajar. Belajar itu tidak hanya di bangku kuliah saja, tapi kita bisa belajar pun dari dunia luar. Tentunya kita ambil hal-hal yang positif dimanapun tempatnya harus belajar. Dan yang kedua yaitu kita memang harus jujur. Kita tanamkan jiwa integritas ke diri kita, dimanapun tempatnya, dimanapun kalian berada itu harus jujur, jujur itu sangat penting sekali. Itu harus dipegang supaya menjadi pribadi yang sukses ya. Kemudian tentunya juga kita harus mempunyai tim kerjasama yang baik dengan teman. Nggak mungkin kita hidup sendiri. Tentunya kita juga selama ini kita juga harus bisa memperluas jaringan. Seperti saat ini ya, jaringan pun tidak hanya memang sosialisasi memang sangat penting. Itu memang menunjukkan kita mempunyai kerjasama yang baik, baik itu dengan teman, baik itu untuk menjalin relasi, ya, seperti itu ya, Kak, seperti menjalin relasi seperti itu. Itu sih kalau dari saya kiat-kiatnya mungkin Mas Noval. Baik, terima kasih Bu. Sekian dari proses wawancara untuk kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sukses juga untuk Mas Noval ya Mas, kedepannya lebih baik Amin. lagi. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.